Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Nur Hasan segenap kepengurusan harian, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan berkah hidup. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati Ketua atau Presiden Majlis Subuh Al-Ahad Bapak Rihadi PS. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati terkhusus dan teristimewa guru kita hari ini yang datangkan dari jauh, insyaallah. Nggak tahu juga dari mana, dari jauh pokoknya. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hayadi Jayadi SAG yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Bahkan beliau alhamdulillah bisa berjamaah sholat subuh bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan sehat, panjang umur, ilmu yang bermanfaat buat kita semua wujudnya. Dan tak lupa juga yang kami hormati Imam Besar Masjid Riyadhus Shalihin, yaitu Al-Ustaz Khazin Mukhtar. Dan tak lupa juga yang kami hormati seluruh kepengurusan Masjid Riyadhus Shalihin. Dan tak lupa juga yang kami banggakan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu Majlis Subuh Al-Ahad yang alhamdulillah telah tiba di Masjid Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan niat baiknya untuk silaturahim dan mencari ilmu Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan ridhonya buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan yang istimewa dari Allah dengan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari sama-sama nantiasa curahkan, terlimpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang wajib kita sembah, Tuhan kita yang wajib kita memohon kepadanya. Salawat beserta salam nantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada pagi hari ini bahwasanya merupakan ahad pertama di Masjid Riyadhus Shalihin, yaitu mengadakan Majlis Subuh Al-Ahad di masjid yang kami cintai ini. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa insya Allah di setiap pekan keempat kami dari Masjid Riyadhus bekerjasama dengan Majlis Subuh Al-Ahad mengadakan pengajian di Masjid Riyadhus Shalihin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf, saya jadi MC dadakan. Jadi MC yang biasanya ada MC kondang, tapi tadi lihat-lihat agak ada ini. Itu Pak Amidin, mohon doanya. Barusan ada informasi bahwasanya saudaranya yang sedang rumah sakit, ada info sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau izin, mohon maaf, mohon doanya kepada jamaah sekalian. Ya memang saudaranya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suryati. Bukan ada Jabrin. Itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala almarhumah Ibu Suryati binti Asif. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari, mudah-mudahan kita doakan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, segala amal kebaikannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan turunan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka kegiatan yang mulia ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meningkat acara yang selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin kepada yang terhormat Bapak Nur Hasan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu yang mulia, yang sama-sama kita hormati guru kita pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Haji Jayadi SAG, yang saya hormati bersama-sama juga Imam Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Ustadz Haji Wajid Mukhtar, juga yang saya hormati takmir masjid menjadi MC pada pagi hari ini Bapak Ustadz Mustafa Kamaludin, juga Ketua Majelis Subuh Al-Ahad Bapak Ustadz Rihadi SPD, yang saya juga kita hormati, para Ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga kepada Bapak-Bapak RW, Bapak RT, Bapak Haji, Ibu-Ibu Haji, jamaah hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, nikmat sehat, sempat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan sampai kita sebagai umatnya. Jamaah hadirin sekalian, menyambut atas nama kepengurusan dari Masjid Riyadhus Shalihin, kami dari kepengurusan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir ke tempat kami ini, dan juga sekali lagi kami berterima kasih yang terutama kepada ibu-ibu yang selalu repot setiap ada kegiatan. Kami terima kasih dari kepengurusan. Juga kami mohon maaf kepada seluruh jamaah bila mana banyak sekali kekurangan segi dari penerimaan kami, tempat lain-lainnya, lebih-lebih nanti setelah akhir ada jamuan sarapan pagi, mungkin banyak kekurangannya, kurang berkenan di hati Bapak hadirin sekalian. Kami dari kepengurusan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah ada kemampuan dari kepengurusan kami. Juga kami menginformasikan kepada jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah di Masjid Riyadhus Shalihin ini sudah banyak kegiatan-kegiatan, ya seperti yang Sabtu pada maghrib ada kajian-kajian, yang setiap Jumat pagi setelah sholat subuh ada Jumat berkah. Di situ kepada jamaah yang mau hadir setiap hari Jumat pagi, di sini menyediakan sarapan pagi, ada sembako, dan juga anak-anaknya yang mau sholat subuh dapat santunan. Itu alhamdulillah sudah hampir 3 tahun berjalan. Dan juga alhamdulillah kami menambah program yang setiap hari Selasa pagi kami robah menjadi hari Sabtu pagi, pada sholat subuh ada khataman Al-Quran di Masjid Riyadhus Shalihin ini, dan juga di minggu keempatnya seperti semalam itu ada tahsin Al-Quran. Alhamdulillah kepada pembimbing kami ada Pak Ustadz Wajid Mukhtar dan Mustafa Kamaludin yang selalu membawa kegiatan di Masjid Riyadhus Shalihin ini. Itulah sekedar informasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Nur Hasan, apa yang telah disampaikannya, ucapan terima kasih dan permohonan maaf, dan juga mohon dukungan
Mohon bantu doa. Dan juga Bapak jamaah sekalian, kami perlu informasikan bahwa alhamdulillah di Masjid Riyadhus Shalihin selain tadi kegiatan yang disampaikan oleh Ketua DKM, kami juga punya Den Bagas. Yang biasanya Den Bagas Pak Kiai, ini punya Den Bagas. Tapi namanya Den Bagas belum resmi. Mohon bantuan di like, subscribe, and comment di channel YouTube kami Masjid Riyadhus Shalihin. Dengan bantuan like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman dari jamaah Masjid Shalihin, mudah-mudahan channel kami, channel Masjid Shalihin semakin berkembang. Amin ya rabbal, apalagi sampai menghasilkan. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dari jari-jari yang dari Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan like, share, komen, mudah-mudahan lagi-lagi makin meningkat channel Masjid Riyadhus Shalihin. Di kegiatan semua ada di sana. Di antaranya juga mohon dukungannya, yaitu program unggulan kami, yaitu subuh Jumat Berkah. Silakan Bapak jamaah sekalian yang mau berbagi infak sedekah untuk Jumat Berkah, di antaranya ada sembako, bisa melalui kotak amal ataupun yang lainnya. Baik Bapak jamaah sekalian yang terhormat, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Presiden Subuh Al-Ahad yang akan disampaikan langsung oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Bapak Ali Hadi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ketua DKM yang kami hormati Bapak Nur Hasan, kemudian sahabat saya, guru saya sekaligus Bapak Ustaz Jayadi dari Mampang. Beliau kebetulan ketua MUI Kelurahan Mampang, jadi nggak salah kalau beliau sedang hari untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Yang kami hormati sahabat saya Bapak Ustaz Maulana HM yang minggir baik. Sini Ustaz, Ustaz. Yang kami hormati Pak RW 13 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, juga seluruh jamaah Masjid Riyadhus Shalihin dan warga RW 13 RT 2 dan sekitarnya. Tidak banyak yang kami sampaikan karena ini kegiatan rutin, langsung saja mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah, khususnya buat sahabat kita, teman-teman kita yang hari ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, kemudian meluaskan alam kuburnya dan menerangkan alam kuburnya. Yang pertama buat Bapak almarhum Bapak Ustaz Gojali Haji Yusuf, Bapak Sa'imin bin Sam, Bapak Abu Somad bin Omas, Bapak Badrun bin Hamid, Bapak Sabilah bin Marta, Bapak Abdul Hakim bin Haji Sa'amin, Bapak Muhammad bin Marjuki, Bapak Abdul Rahman bin Haji Hasan, Bapak Sawita bin Salbin, Bapak Amir Mijin bin Haji Sabah. Sayyidina ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya buat Bapak Nawawi bin Sa'ini, Bapak Ishak bin Ja'far, Bapak Zulkifli bin Muhammad Soleh, Bapak Abdul Rajab bin Sa'ilan, Ananda Muhammad Rifaldo bin Rusli, Bapak Ustaz Muhammad Syahri bin Katim, Bapak Sa'ini bin Basri, Bapak Asad bin Sabah, Bapak Abdul Wahab bin Haji Kawi, Bapak Udin bin Haji Asnain, Bapak Fauji bin Minim, Bapak Ujan Tajudin bin Sa'adi, Bapak Obang Suharja bin Haji Jamal, Bapak Nairin bin Dugul. Sayyidina ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita sedikit lagi akan kedatangan salah satu peringatan besar buat kita semua, yang Idul Kurban, yang setiap kita bisa jadi kita adalah yang mempunyai jiwa-jiwa Nabi Ibrahim dan yang mempunyai di antara kita adalah jiwa-jiwa Nabi Ismail. Dan salah satu pelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang silam antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam adalah pengorbanan. Dan bentuk pengorbanan kita pada pagi hari ini adalah kita sebagai jiwa Ibrahim, harta kita adalah Ismailnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita berkorban dengan mengeluarkan infak pada pagi hari ini untuk kegiatan operasional, kegiatan majelis. Oleh karena itu kepada yang bertugas baik di luar maupun di dalam, kiri kanan depan, kami persilakan mari sama-sama kita iringi dengan pembacaan selawat untuk mempersingkat waktu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Allahumma a'lam bisawab bidin as-siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Majelis Syuro Haji yang telah menyampaikan kata sambutan. Sekaligus senantiasa mendoakan kepada para pejuang subuh al-had. Mudah-mudahan nantiasa beliau istiqomah dalam kebaikan dan mengajak dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para hadirin sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan, menyaksikan yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Ustaz Jayadi SAG. Kepada yang terhormat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana لولا الهوى لم تريق دمعا على طالب ولا ركت لذكر البال والعالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا وإرشادا للمتقين الذين يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الباشر بهداية الدين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بكمال شريعة الدين. أما بعد، ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمين, para alim ulama, para asatidz, para guru-guru kita yang hadir, teristimewa untuk Ketua DKM Masjid Jami Riyadhus Shalihin Mukarram Bapak Ustaz Nur Hasan beserta seluruh jajaran, Bapak Ustaz Khazin Mukhtar, Ustaz Mustafa Kamal, Ustaz Maulana, Bapak Haji Yunus,
Ketua RW 13, wabil khusus abang saya, guru kita, Presiden Suku Al-Ahad Al-Ustaz Haji Rihadi SPD. Kirimkan doa buat guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badannya, dimudahkan semua urusannya, diberkahkan di sisa umur hidupnya, dan Allah jadikan orang tua dan guru yang istiqamah. Dan seluruh jamaah suku Ahad, bapak dan ibu yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa masih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untayan kalimat syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Zat Qadir Rabbul Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Atas rancangan kepastian Allah, kudrat dan iradahnya, Allah kumpulkan kita bersama-sama di satu majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, wabil khusus dari Indonesia, sudah mereka berkumpul di dua tempat yang suci, dua kota yang begitu luar biasa, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dalam rangka mereka rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Baitullah. Pengen apa enggak Pak? Pengen apa enggak? Bu, pengen apa enggak Bu? Udah datang? Ya, saya doain mudah-mudahan jamaah suku Ahad berangkat haji semua. Amin. Ini cuma gantian Pak, kalau pergi semua suku Ahad kosong jadinya. Gantian. Tahun ini siapa, tahun besok siapa. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah yang halal buat kita. Kalaupun tahun ini Allah tidak berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menaikkan ibadah haji ke Baitullah, masih ada satu amalan, satu ibadah yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul nahr. Kalau mereka yang tahun ini diundang oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, maka kita yang tidak diundang tahun ini masih bisa melakukan amalan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyembelih hewan kurban. Diambil dari kata-kata qarraba yaqrabu qurbanan, berarti proses mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau orang pengen dekat kepada Allah, maka salah satu caranya adalah dia berkorban nanti pada yaumul nahr. Hukumnya menurut seluruh jumhur ulama, para ilmu fikih menyebutkan sunnah muakkadah, kendati pun Imam Malik menyebutkan wajib. Tapi kita, Allah perintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu yang termaktub dalam surat 108 surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Setelah kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka diperintahkan kita sholat, mendirikan ibadah sholat, kemudian wanhar, dan menyembelih hewan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah kurban Pak mungkin sudah banyak yang hafal. Termaktub di dalam surat As-Saffat ayat 102. Biasa bapak-bapak banyak yang hafal, biasanya kalau ayat ya Pak nyautlah. Urus semuanya. Bu, apa lagu surat As-Saffat 102? Apa? Surat Khojin jangan ikut, Imam Hafid ya. Bu, ini lanjutin ayat saya nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu bima kanu. Surat apa itu? Yasin. Apa ya semua kita? Kalau dia malam Jumat kita hajar dia. Setiap masjid maghrib tuh baca Yasin.
Innama amruhu ayyakula lahu. Apa itu, Bu? Apal. Yasin 83 ayat apal. Fabi ayyi ala'i rabb. Surat apa itu? Ar-Rahman. Apa tadi Imam baca surat Ar-Rahman? Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum wa huwal tabarak. Apal semua ternyata luar biasa orang bingung. Idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha khafidatun idza rujjatil wa bussatil fakanat haba'an wadi'ah. Luar biasa. Takut. Lanjutin aja saya. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum. Ngomong baik. Terus ini. Oh, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sejarah kurban. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini drama yang diperankan oleh 3 tokoh ternama. Kita kalau nonton sinetron kita lihat tuh siapa yang main. Ini dramanya, drama yang monumental, yang cukup luar biasa, yang muatan sejarah yang sangat luar biasa. Yang diperankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Bunda Siti Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya anak yang namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ismail sudah sampai usia kurang lebih hampir 10 tahun, dalam pemeliharaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini sebuah pengorbanan seorang ayah. Nabi Ibrahim sudah ratusan tahun dia berdoa tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu doanya dikabul Allah, dia punya keturunan, maka keturunannya kembali diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita boleh titipin amanah, betul kan? Anak itu kan amanah. Harta titipan, anak titipan, istri titipan. Kalau titipan yang mau ngambil yang punya titipan boleh apa enggak titipannya? Ya bila boleh, orang cuma dititipin. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dititipin seorang putra yang bernama Ismail, kemudian Nabi Ibrahim memberikan mimpi dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Kalau kita kan mimpinya dikejar-kejar orang mulu, kita mau bayar utang kita makan. Waktu itu rumahnya ngos-ngosan kita, yang mulai dikejar-kejar mimpinya. Pas dia bangun, untung gua mimpi. Capek. Tapi Nabi Allah Ibrahim benar mimpinya. Bahkan dalam riwayat sampai 3 kali diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mimpi untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, tapi ayahnya Ibrahim tidak serta-merta langsung dia potong anaknya. Inilah seorang ayah yang cukup demokratis. Makanya ayah-ayah sekarang kudu nyontoh Nabi Allah Ibrahim. Ya, kita contoh Nabi Ibrahim. Begitu demokratisnya kepada keluarganya, begitu dapat perintah, maka dia tawarkan dulu, dia dialog dulu dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk. Aku dalam mimpiku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya, "Fandur madza tara?" Lalu apa yang menjadi pendapatmu ketika mimpiku menyembelihmu? Kata Nabi Ibrahim. Itu kan kita tanya tuh Pak, dialog sama anak Pak. Makanya kalau sama anak kita udah ngomong kita. Jangan dijamin bayar bocah kita. Ya. Bocah keluar malam, sekarang kedua melin pisah namanya. Ya. Ya. Awas Pak, kalau bocah keluar malam jam 12 belum pulang, takutnya besok dibawa ke barak militer. Tapi masih penting dibawa ke barak militer. Jadi bocah keluar dari barak militer itu jadi hebat, jadi kuat ya, jadi kayak tentara gitu. Ini perhatian orang tua kepada anaknya. Ketika ditanya, "Fantur madza tara?"
nganggur. Bukan di sini, bukan. Pengen punya anak soleh nganggurnya mah, tapi bawa joran mulu. Banyak itu ya. Lo kan dia doa di empang. Ya Allah, lagi ngemplangnya lagi mancing, doain anak saya jadi anak yang soleh. Kagak nyambung. Lo doain di pinggir empang megang joran gitu seperti kami. Kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, maka orang tuanya dulu jadi orang tua yang soleh dan soleh. Baru nyambung ceritanya. Kurang penting Bang. Terus ini. Saya tergantung presiden baik saya. Kalau bapak terus kata tanggung jawab ya kan. Kalau presiden yang terus tanggung jawab ya gitu. Jadi ketika seorang ayah berdoa agar anaknya jadi anak yang soleh, maka Nabi Allah Ibrahim doanya dimakbul Allah. Punya anak yang soleh, Nabi Allah Ismail. Jawaban anak soleh Pak enak dengernya. Ketika ditanya Bantur Nazar taruh bagaimana pendapatku wahai putraku Ismail, maka Ismail anak yang soleh, dia jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu jawaban anak soleh. Wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah, kerjakanlah perintah Allah itu. Insya Allah ayah akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Tuh bocah soleh ngomong begitu. Enak gak begitu Pak? Coba bocah sekarang. Wah, tolong sini lu, kata bapaknya. Masih Pak, malam gue ngimpi nih. Suruh motong lu. Kata bapaknya tuh. Apa jawaban bocah kita? Lah bapak yang udah tua. Tuh bocah kita. Apa saya yang masih muda, yang masih banyak kesempatan hidup, lah bapak yang udah mengering begitu. Tapi anak soleh jawabannya menyejukkan hati orang tua. Dia bilang, wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan perintah Allah. Tapi buah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim, buah keikhlasan dari Nabi Allah Ismail dan bundanya Siti Hajar. Nabi Ismail jadi anak yang soleh itu gara-gara dia punya ibu yang solehah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang solehah ini ya, kita doain jangan dikubur kalau belum mati ya. Jadi tidak terlepas dari seorang ibu. Tapi kan diuji dulu Pak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diuji, berat ujiannya. Setan nggak tinggal diam tuh Pak, lihat Nabi Ibrahim Ismail ikhlas. Setan main. Jangan dikasih setan kagak main Pak. Di sini kok setan lagi main nanti tinggal. Kalau dibuat lama berarti awas tuh. Udah lapar lagi gitu. Awas Pak. Tapi kalau orang sudah ikhlas, maka jaminannya begitu indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keikhlasan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar ketika ingin disembelih, maka buah keikhlasan itu sampai ke hadirat Allah dan diganti dengan seekor ribas yang begitu besar luar biasa. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Itu ikhlas. Diganti dengan seekor kambing yang begitu luar biasa. Makanya kalau beramal kita kudunya ikhlas. Ini kan bentuk pengorbanan. Kalau kita pengen dekat kepada Allah, berkorban dong. Kita datang jauh-jauh nih dari rumah kita menuju majelis ini. Ada yang jalan kaki, alhamdulillah. Ada yang naik kendaraan bermotor, silahkan. Orang yang datang dari rumah menuju masjid untuk sholat wajib, untuk sholat berjamaah, untuk kajian-kajian keislaman, maka kaki kanannya dianggap itu pahala yang begitu luar biasa. Berapa langkah ibu bapak langkahkan kaki dari rumah ke tempat. Nah, saya kalau belakang dari Mampang kemarin ribut saya, makanya nyampe saya. Boleh motor. Langkahnya kagak hitung bannya berapa kali muter Pak. Kaki kanan kita pahala yang besar, kaki kiri kita langkahkan ampunan dosa. Makanya besok kalau subuh besok ada orang jalan ngiri gitu. Jangan dia malu. Emang dia dosanya banyak orangnya. Dia dosa banyak. Jalan ngiri gitu. Ampunan dosa itu. Itu keikhlasan yang penting. Diganti Pak. Maka kita disuruh berkorban pada Allah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina
Allah kita termasuk orang-orang yang rugi. Harta titipan, anak titipan, korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis belum ini? Terus ini? Kita lagi ya. Dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi pada bab kurban dan akikah, di situ ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Najah dan At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Ma'amila Ibnu Adam yawman nahr ahabba ila Allah min iraqatid dam wa innaha la ya'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fatayyibu biha nafsaha." Tidak ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam pada yaumul nahar, nanti pada Idul Adha, selain mengalirkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu datang nanti pada yaumul qiyamah dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimakanin, di tempat penyembelihan hewan kurban itu, qabla ayyaqa fil ard, sebelum darah kurban itu menyentuh bumi. Saking hebatnya orang berkorban. Fatayyibu biha nafsah, maka sucikanlah dirimu dengan cara. Apa yang kita dapatkan dari kurban yang kita lakukan? Dalam kitab Nailul Awqar, ketika baginda Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhihi al-adhah?" Apa yang dimaksud dengan kurban ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Qala sunnatu abikum Ibrahim." Itu sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu sahabat kembali bertanya, "Qalu wa ma lana minha ya Rasul?" Lalu kami apa dapatkan dari hewan kurban yang kami sembelih? Maka kata Rasulullah, "Qala bi kulli sya'ratin hasan." Setiap helai bulu hewan kurban itu diganjar dengan satu kebaikan di hadapan Allah. Makanya rugi orang yang punya duit ya, kagak mau korban. Ngerokok berapa ngerokok sana? Jujur lah, ya. Jujur Pak, rokok berapa rokok? Kalau sebungkus rokok 30.000 sehari, habis kok 30.000, kita kali sebulan 900.000. Nggak usah terus tahun dah, kelamaan setahun lah. 4 bulan 9 kali 4 atau 1 juta, udah hampir kurang 4 juta, kurang 400.000. Cukup nggak beli kambing satu? Cukup? Sanggup nggak kira-kira? Coba itu. Sanggupnya lepas begitu, begitu namanya. Lebih bahaya kalau nggak merokok itu orangnya. Cicilan motor sebulan 1.200.000. Kalau beli kambing kan 3 bulan cukup tuh. Betul nggak? Jangan bayar cicilannya. Begitu dia lo nanya, apa kan bayar? Itu kok beli kambing. Ya Pak. Jadi Bapak bisa begitu Pak, nggak merokok aja 4 bulan dulu Pak. Kalau merokoknya bisa boleh ngerokok, bukan nggak boleh ngerokok, merokok. Ntar gue udah takjiah, ya. Kalau kumpul-kumpul presiden nih, nanti mau rokok nih, minta Pak. Gitu kan? Bapak gak usah beli rokok dulu. 4 bulan menjelang itu ada hak. Sekarang udah telat ini ngomongnya. Ya, udah tinggal dikit lagi sih besok ini. Ya. Bukan berarti nggak merokok, merokok Pak. Kalau dia bawa teman bawa rokok, pengen. Mau rokok gitu sih. Cakep gitu. Kalau besok jamaah subuhan begitu semua, lo kambing sapi kita, lo bukan kambing kita. Yang penting rela berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Berat apa enggak? Berat. Nabi Ibrahim bukan harta, anaknya yang ini. Satu lagi, mau pukul di sini gitu sudah gitu ya. Satu lagi tadi. Hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika seorang hamba ingin berkorban, Pak, kemudian dia langkahkan kakinya menuju tempat pembelian hewan kurban, maka setiap langkah kakinya itu diganjar dengan 10 kebaikan, diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belinya yang jauh dikit. Iya, online Pak. Datang kita. Jangan yang deket-deket carinya Sukabumi. Biar pahalanya banyak kita. Tapi kan pahalanya enggak gitu, Bang. Begitu. Ongkos Sukabumi naik mobil berapa bensin paling kan gitu. Tapi pahala kita yang kita dapatkan, Pak. Jangan rumah tetangga kita itu tukang
situ. Langkahnya cuma 10 kali, dikit. Setiap langkah, tapi kalau kami kayak suwe banget, sudah. Jangan begitu berarti. Coba dikit, sedikit dia Pak. Kemudian ketika sudah sampai di tempat pembelian hewan kurban, kita akan terjadi tawar-menawar tuh. Omong kita di situ Pak. Ternyata omongan kita, ucapan ketika kita membeli hewan kurban, dianggap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak omongan kita, semakin banyak tasbihnya. Maka tawar. Ya kan? Tawar. Kemudian itu saat kami bilang 4 juta sangat mahal. Itu kurang dikit. Terus baik kita tawar. Tapi bungsuk dan orang bisa. Enggak jadi itu Bang, kemahalan pindah lah kita. Kan pengen pahala. Pindah lagi nih, sosok jalan lagi kan, pahala lagi, nawar lagi kan situ. Oh pahala lagi baik. 10 tempat Pak, jadinya Makassar misalnya. Model apa gitu ya? Itu Pak terjadi tawar-menawar tidak lepas. Ketika kita bayar nih, jadi umpamanya 3,5 juta kambing, kita bayar. Maka uang yang kita keluarkan akan diganti dengan 700 kebaikan di hadapan. Jangan main-main Pak. Bahkan ketika hewan kurban mau dibawa ke tempat penyembelihan hewan kurban Pak, seluruh makhluk yang ada di tempat itu sampai 7 lapis bumi memohonkan ampunan buat yang berkorban. Itu kalau orang korban nonton kita, liatin kita. Semakin banyak makhluk yang ada di situ sampai 7 lapis bumi memohonkan ampunan buat kita yang berkorban. Bahkan ketika darah kurban atau kurban ingin disembelih, darahnya Pak sebelum sampai jatuh ke bumi, maka setiap tetesan darahnya itu dijelma menjadi 10 malaikat, dan malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih nggak mau kira-kira udah begini pahala? Hah? Itu motor jual itu. Orang miskin di kampung kita ngomongnya miskin Pak, tapi motornya 3 kok ke depan. Itu orang miskin di kampung kita begitu, motornya 3, tapi dia berkorban setahun sekali. Masya Allah tuh Ustaz, saya pengen korban, cuma punya utang di mana kira-kira? Lah utang gua banyak. Kalau yang udah gak ada urusan, yang duit masih sisa nih, masih punya duit pakai berkorban. Kalau kita punya duit kemudian kita gak berkorban, maka apa yang disabdakan Rasulullah? Man kana lahu sa'atin falam yudhi falyakun sya'an yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang berikan keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka silakan pilih mati dengan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Sedoain mudah-mudahan duitnya banyak. Duitnya halal, berkah dalam kehidupan kita. Kalau tahun ini belum bisa berkorban, insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita bisa berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita sama-sama ucapkan terima kasih sebagai ta'zim dan penghormatan untuk guru kita Al-Ustaz Haji Jayadi SAG yang telah menyampaikan hikmah dan ilmu tentang berkurban. Alhamdulillah, selain ilmu yang disampaikan, alhamdulillah penuh canda dan tawa sehingga kita bisa tersenyum dan tertawa. Mudah-mudahan semakin sering tertawa kita semakin awet muda. Baiklah para hadirin yang kalian, acara selanjutnya yang terakhir yaitu pembacaan doa. Tapi sebelum pembacaan doa, seperti biasa kita akan mendengarkan satu buah pengumuman dari Pak Ketua. Kepadanya persilakan. Terima kasih. Langsung saja jamaah sekalian bahwa alhamdulillah infak kita pagi hari ini sejumlah 1.013.500 rupiah. Luar biasa, berkah kita semua ya. Mungkin gara-gara Idul Kurban ini ya. Yang berikutnya kegiatan Majelis Subuh Al-Ahad pekan depan bertempat di Masjid Jami Nurul Abror ya, Masjid Jami Nurul Abror yang akan memberikan tausiah insya Allah Bapak Dr. Amsori Jayadi lagi banyak ya. Dr. Amsori Jayadi ya, yang akan mengupas tuntas tentang kegiatan haji dan umroh karena memang kita sedang mendekati musim-musim itu Ustaz ya, yang musim haji berubah dan lain sebagainya. Karena itu kata teman-teman saudara yang sehat, kuat dan sempat, insya Allah nanti kita akan kembali di hari keempat di Masjid Jami Nurul Abror. Ya, pengajian dulu siap ya. Warga Muslim, clear ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang berwajib.